Hai, salam keberlanjutan. Kali ini saya ingin berbagi tentang diskusi saya dengan mahasiswa terkait dengan penyusunan proposal, baik bab 1, bab 2, dan bab 3. Silakan menyimak. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Siang, siang Pak. semuanya. Terima kasih. Oke, kita ada waktu 1 jam ya, karena saya setengah 2 kebetulan ada kegiatan, jadi harus siap-siap. Saya akan, ini kan yang sudah bimbingan dengan saya sebelumnya Aufa ya, dan Iya, Pak. Aufa nanti mungkin bisa mendengarkan dulu Yorisa yang belum pernah sama sekali ya. Iya, Pak. Saya ada PPT yang mau saya share. Nanti kalian bertanya atau ada tanggapan sesudah PPT selesai. Jadi silakan kalian catat dulu apa yang ingin ditanyakan ya. Dan ini juga untuk Aufa juga untuk menjadi bahan referensi. Ini sebentar ya. Oke. Ya. Ini saya mau jelaskan kesalahan-kesalahan yang terjadi sekitar skripsi atau proposal ya, yang sering terjadi ya. Oke. Oke, ini hal umum. Nah, hal umum ini harus saya sampaikan kalian bahwa file proposal atau skripsi yang diberikan kepada dosen itu merupakan file yang sudah final. Maksudnya final apa sih gitu ya? Itu sudah kalian cek sendiri gitu. Nanti apa saja yang dicek akan saya informasikan di halaman belakang. Gitu. Diharapkan jangan sampai bahan yang dikasih ke pembimbing, apalagi penguji itu yang setengah matang, ya. Beda setengah matang sama kalian sudah menulis tapi nggak tahu lagi ngapain, itu sangat berbeda. Nanti kalian tahu itu sendiri ketika kalian sudah menjelaskan. Nah, saya ingin sampaikan jadi yang sudah dikasih ke pembimbing atau ke penguji yang harus sudah final. Final nanti itu otomatis harus, ini saya langsung ke belakang, harus sebelum dikasih itu kalian harus cek typonya, indexingnya, marginnya, spasinya, cek daftar citasi dan daftar pustaka. Insya Allah kalau ini kalian sudah lakukan, kalian sudah 60% skripsinya sudah baik gitu ya. Walaupun mungkin isinya nanti perlu dipertanyakan, tapi ini sudah mendapat nilai. Karena kalian bayangkan ketika misalnya memberi skripsi kepada penguji atau pembimbing banyak typo. Atau dibalik, kalian ada penguji dan pembimbing. Kalau banyak typo, kira-kira gimana? Udah pusing duluan kan, ini apa sih maksudnya gitu? Akan mengganggu annoying. Nah, ini jadi nanti saya udah kasih lihat ceknya ya, apa saja. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Skripsi atau proposal itu adalah karya pribadi mahasiswa itu sendiri, bukan karya dosen. Jadi tugasnya dosen dalam hal pembimbing lebih untuk membimbing, bukan membuat skripsi itu sendiri. Ya, kami siapapun yang ada di kampus itu tujuannya membimbing. Mahasiswa lah yang harus mengembangkan. Ya. Oke. Terus hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika kalian mengajukan judul atau ketika udah jadi proposal, itu kuasai tema yang ada di proposal. Ya, jangan pernah memberikan sesuatu yang kalian nggak kuasai. Pak, saya nggak tahu. Ya, kalau nggak tahu baca. Kalau nggak tahu baca, atau bertanya kepada teman, kepada senior, atau apalagi kalian sekarang tuh luar biasa, ilmu pengetahuan dengan mudah didapat. Kalian bisa melihat dari Google, bisa melihat dari YouTube, gitu ya. Itu luar biasa. Dan banyak sekali personel-personel yang expert itu hanya dari melihat Google saja atau melihat YouTube, gitu ya. Banyak lah, saya lihat kayak apa yang penyanyi siapa, Rich Brian ya, atau siapapun gitu ya, yang itu dari internet. Nah, ini masa kalian jangan atau stop untuk wah saya nggak bisa, harus tanya ke dosen. Cari dulu bahannya ya, itu saya. Jadi kuasai dulu variabel. Misalnya kalian ingin melihat variabel pengukuran CSR, ya di googling dulu pengukuran CSR itu apa, kuasai dulu itu. Cari dulu data-datanya, baru nanti diskusi dengan dosen. Jadi ketika nanti dengan dosen pembimbing itu jangan yang blank, harus ada bahan yang kalian bawa. Walaupun bahan itu nanti salah atau benar, itu diskusikan. Tapi setidaknya kalian udah ada bahan. Nah,
Dan juga ada hal yang harus diperhatikan, kalian jangan takut salah. Itu seringkali mahasiswa, wah nanti saya takut salah. Ingat kalian masih belajar, saya pun masih belajar. Jadi semuanya masih pada belajar ya. Jadi karena masih pada belajar, wajar kalau kalian membuat kesalahan. Kesalahan itu bukan dosa dalam kalian membuat tulisan. Saya pun masih belajar, semua belajar. Yang dosa itu ketika dikasih tahu bahwa ini jangan dilakukan atau ini jelas salah, dilakukan lagi. Itu dosa menurut saya. Ya, udah dikasih tahu kok itu bahwa marginnya typo masih ada kesalahan yang sama. Itu adalah dosa menurut saya karena sudah dikasih tahu. Jadi dalam hal menulis jangan takut untuk menulis. Awalnya memang sulit gitu ya, karena itu wajar gitu ya. Awalnya sulit, ini sesuatu yang baru mungkin bagi dalam menulis. Tapi biasanya sudah terus-menerus berlatih dan berlatih, itu akhirnya apa? Sesudah berlatih dan berlatih, akhirnya bisa sendiri gitu ya, bisa sendiri. Ingat kalian dulu waktu belajar sepeda juga awalnya saya yakin tidak ada yang langsung bisa jadi langsung naik sepeda. Pertama kali jatuh-jatuh, terusnya sekarang mungkin udah lepas tangan gitu ya. Nah, seperti itulah menulis. Dan juga jangan berharap bisa langsung sempurna itu. Kalau bisa langsung sempurna bagus, hebat. Berarti kalian punya bakat menulis gitu ya. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Yang penting berani memulai. Nah, itu tadi satu hal pertama yang saya bahas. Yang kedua adalah kualitas proposal itu mencerminkan diri sendiri. Kalau banyak typo itu mencerminkan diri sendiri. Gitu. Saya sudah mau melakukan survei observasi mahasiswa-mahasiswa yang mengajukan proposal atau ketika ujian itu mempunyai prestasi, itu kualitas proposalnya berbeda dengan mahasiswa yang asal-asalan. Ya, itu berbanding lurus, bukan berbanding terbalik. Jadi berapa masih saya sudah lihat ini ketika saya lihat nih proposalnya, wah tulisannya bagus, jarang ada typo. Ketika saya tanya yang bekerja apa jabatannya, oh jabatannya staff, tapi berapa tahun kemudian saya tanya udah jadi manajer dan itu terlihat gitu ya. Jadi mencerminkan diri kalian sendiri gitu ya. Nah, jadi berikan yang terbaik karena itu hasil proposal itu atau skripsi itu adalah hasil kalian, bukan hasil dosen sekali lagi. Dosen tugasnya membimbing, menguji ya. Nah, ini saya masih bicara hal umum ya. Nah, terus dosen ini yang ketiga yang saya sampaikan. Dosen penguji biasanya sudah mengetahui kualitas mahasiswa yang diuji. Jadi stop atau berhentilah untuk melakukan plagiat atau mengcopy karya tulis orang lain dengan 100% ya. Kalaupun terpaksa kalian minta tolong kuasai gitu ya materinya. Jangan hanya minta dituliskan atau minta tolong Adi atau apa, mungkin ada yang karyawan capek bekerja, paham saya hal itu, minta tolong dituliskan, tapi kuasai materinya gitu ya. Dan diusahakan membuat tulisan itu sesuai keahlian. Misalnya kalian ahlinya akuntansi keuangan, ya cari yang judul terkait dengan akuntansi keuangan. Jangan yang berlawanan. Kenapa? Karena itu akan membuat susah sendiri. Ya segala sesuatu kalau kalian sudah senang itu mudah untuk melanjutkannya. Nah, dan biasanya kami dosen ketika menguji, kami umumnya lebih menghargai mahasiswa yang skripsinya pas-pasan tapi buatan sendiri. Jadi kami akan senang sekali, beberapa mahasiswa ini ada kemampuannya, ada willingness-nya untuk melakukan yang terbaik. Biasanya mahasiswa seperti ini ketika ujian, ini terlihat gitu ya. Dia terlihatnya dari mana? Ketika ditanya, dia cepat akan menjawab sidanya, baru dilihat buka bukunya. Nah, tapi kalau mahasiswa yang dibuatin, ketika ditanya oleh dosennya, dia akan berpikir dulu, coba ditanya kembali dosen, biasanya jawabannya berbeda tuh. Nah, ini yang harus dihindarkan. Harus dihindarkan. Jadi, sekali lagi, yang penting adalah buatan karya sendiri. Nah, dan ketika nanti sidang proposal, itu terlihat ada yang menguasai materi dan ada yang tidak menguasai materi. Sekali lagi, kuasai materi. Karena at the end yang di ujung yang diuji adalah kalian sendiri, bukan materinya. Gitu ya. Kalian sendiri diuji bagaimana menguasai materi tersebut. Oke. Hal ini dari hal 5 ini, kalian ada yang ditanyakan atau ada komentar? Silakan. Dari Aufa atau Yorisa. Dari saya belum ada sih, Pak. Oke, Yorisa. Saya mau nanya, Pak.
Ya, silakan. Yang soal full plagiat. Kalau misalnya kita mengkutip kata-kata itu termasuk plagiat nggak, Pak? Terus Bukan, seberapa banyak kutipan kata yang diperbolehkan biasanya, Pak? Oke, mengutip itu tidak plagiat selama dikasih tahu sumbernya dari mana. Ya. Dan kalau bisa di parafase, kan akan banyak itu. Kalau teori utama, misalnya teori agensi, itu kok jadi saya lupa, story stakeholder lah. Ya, stakeholder teori, Friedman, itu kan bahkan banyak. Itu nggak apa-apa. Karena memang dialah yang membuat itu, gitu ya. Itu tidak masalah. Selama ada citasinya, sumbernya dari mana, gitu ya. Teori saya. Nggak masalah. Yang selama ini ditemukan, mengambil misal ada skripsi tempat lain, ya ada skripsi kalian ambil dari skripsi kalian, dikopi, dipindahkan ke proposal kalian, tapi tidak diubah kata-katanya atau tidak tapi tidak diparafase atau ditambahkan sedikit. Nah, itu yang dinamakan plagiat 100%. Plagiat, jadi ada beberapa macam plagiat, nanti kalian lihat. Kalau sebagian besar yang dalam skripsi yang saya temui adalah plagiat yang mengcopy dari sumber lain tanpa diubah, itu nanti kena Turnitin atau similarisme, jadi similar dengan tulisan yang lain atau sama dengan tulisan lain, itu yang harus dihargai. Atau plagiat yang bisa disebut dengan plagiat yang lain, ketika mensitasi dalam sebuah kalimat itu tidak disebutkan sumbernya dari mana, gitu. Oke, ada komentar, ada tanggapan dari Risa? Tidak, Pak. Saya mau menambahkan satu sebetulnya. Setiap paragraf harus ada minimal satu citasi. Ya, atau satu. Paham nggak di sini maksudnya? Jadi usahakan, karena kalian masih S1 ya, setiap paragraf yang kalian tulis itu harus ada sumbernya atau citasinya. Paham nggak? Kalau ketika saya bicara citasi itu berarti mengambil sumber dari yang lain, ya entah itu dari koran atau jurnal internasional atau apapun, harus disebutkan sumbernya dalam setiap paragraf. Jangan sampai satu paragraf itu kosong, nggak ada citasi. Boleh biasanya tidak ada citasi dalam apapun kalau itu jatuhnya kesimpulan. Tapi kalau masih pendahuluan, pengembangan teori dan lainnya, itulah harus ada citasinya dari mana. Pak Ya. Dery, saya malah ada citasi semua, Pak. Gimana? Saya malah pakai citasi semua nyusun bab satunya. Ya bagus, kan harus ada minimal. Oh iya, Pak. Sama itu, Pak, yang nanggapin pertanyaan Yorisa tadi, kalau misalnya sekarang kan ada cek buat plagiarisme itu Ya. nggak apa-apa ya, Pak, kalau kita cek dulu. Oh, nggak apa-apa, itu malah bagus. Nantinya Iya. memang arahnya ke sana. Kayak saya, proposal saya juga dicek semuanya. Nah, hanya kampus kita saat ini belum membuat standar kira-kira plagiarisme itu berapa persen, gitu ya. Berapa persen, 35%, 45%, atau 20%, itu yang belum. Tapi nantinya arahnya ke sana. Nah, kalau kalian sudah bisa dari awal, plagiarismenya itu kan sekarang banyak tuh yang untuk Turnitin ya, yang bayarnya murah, itu bagus. Karena nanti misalnya... jadi nggak apa-apa. Gimana? Iya, jadi nggak apa-apa kalau saya cek Turnitin dulu, Pak. Kalau misalnya Udah lebih selesai. bagus. Itu kamu udah looking forward, udah maju ke depan. Karena nanti misalnya hasil karya kamu bagus, AUFA, terus mau diterbitkan ke jurnal, mereka akan minta Turnitin dulu biasanya. Nah, karena kamu sudah diturnitin kan jadi tahu berapa persen sih plagiarisme saya, gitu. Atau similarity saya berapa. Jadi sudah baik ya. Kalau ada, ini setiap paragraf harus ada minimal, kan harus ada minimal. Mau ada 2-3 citasi malah bagus. Oke, untuk umum paham ya. Ini nanti saya akan share ya, ke grup untuk dapat kalian pahami dan juga dilaksanakan. Berikutnya yang biasa terjadi yang di bab 1. Nah, ini ya. Di bab 1 itu biasanya antara judul dan latar belakang itu nggak nyambung, gitu ya, nggak nyambung. Contohnya judulnya perusahaan manufaktur, tapi
tapi di pendahuluannya perusahaan tentang jasa Garuda itu nggak nyambung kan? Sebetulnya bisa saja seperti itu, tetapi dibikin kalimat jembatan. Misalnya fenomenanya kalian angkat tentang Garuda Indosat. Nah, terus kalian judulnya adalah perusahaan manufaktur misalnya ya, perusahaan manufaktur. Nah, kalian membuat kalimat tanya, bagaimana dengan di manufaktur? Apakah hal ini terjadi? Seperti misalnya money laundering atau apa? Itu seperti itu contoh ya. Nah, itu bisa seperti itu. Itu bisa menjadi keterbaruan. Jadi selama ini fenomena yang ada banyak penelitian di perusahaan jasa. Nah, tetapi kalian pengen tahu di manufaktur, kalau manufaktur kan barang ya, ini bagaimana? Itu bisa seperti itu, tapi harus ada kalimat penghubungnya atau jembatannya istilahnya ya. Terus yang ini suka terjadi saya sering ini, margin tidak konsisten, 3 citasi lebih dari 5 tahun. Ya, citasi itu maksudnya cuplikan ya, dari 5 tahun, dan kecuali untuk teori asal. Kalau teori asal wajar gitu, kalian ambil dari sumber teori tahun berapa itu lebih dari 5 tahun. Nah, dan rumusan masalah tidak nyambung dengan judul dan hipotesa. Nah, ini yang harus dihindari. Ya, rumusan masalah tidak nyambung dengan judul hipotesa. Di bab 1 kebanyakan yang salah ini nih selama ini yang saya temui. Oke, di sini ada tanggapan atau pertanyaan dari Yorisa atau dari Aufa? Saya mau tanya yang margin tidak konsisten itu gimana? Oh, marginnya aja, Pak. Itu Marginnya. ininya ya? Jadi kalau misalnya masuk berapa spasi berapa ke dalam ya ke bawah-bawahnya juga seperti itu. Oh, iya. Oh, Ya. salah itu. Jangan Iya, Pak. nggak konsisten gitu. Kayak kalender laporan lah. Laporan kalau misalnya nggak konsisten gimana? Enak dilihat nggak? Enggak, Pak. Sama ini sih, Pak, yang pembatasan sama rumusan itu yang masih agak bingung. Pembatasan itu dari yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi sama penulis ya, Pak ya? Gimana? Untuk pembatasan. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Ini saya ada sebentar ya. Oke.